要我严康分崩离析，烟消云散吗？国师变法便是变天道，黑肯送风补众，百姓可率神通者以火除霜，施法开。当朝散播天魔教教义，为何而不改变自然？放纵欲望。夫人，小玉经有一些，夫君可愿改变？也无法成神，但是境界却被断，还是要魂归黄泉。四气，哀皇天降火流星，月亦无光。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Tales of Erding Gods episode ke-72, yang dimana pada cerita sebelumnya Chimu telah berhasil untuk menewaskan Sunandan dan juga menghancurkan sekte Nanduo sebagai bentuk balas dendam atas mereka yang telah menewaskan Elder Luthien. Dan sedangkan di pihak lain, yaitu putra mahkota yang menunjukkan rasa kebenciannya kepada sekte Tiamo dan juga kepemimpinan dari guru besar dan juga ayahnya Kaisar Yanfeng, karena dianggap kepemimpinan itu akan melengsarkan dinasti Ling mereka, yang sampai pada akhirnya putra mahkota yang memiliki tujuan untuk bisa menjadi pengganti dari ayahnya, yaitu menjadi kaisar, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Chimu yang sedang bermain bola salju melawan Ling Yushu, yang dalam permainan itu Ling Yushu juga bertanya kepada Chimu rencana apa yang akan ia lakukan pada tahun baru. Chimu menjawab kalau ia telah mendapatkan undangan dari kakek neneknya yang menyuruh Chimu untuk kembali pulang. Mendengar hal tersebut seketika pun membuat Ling Yushu bersedih karena Chimu yang berniat untuk kembali ke wilayah Dasu, yang artinya akan berpisah lagi dengan Chimu. Dan tak lama kemudian pelayan dari guru besar datang ke tempatnya Chimu untuk membayar hutang dari guru besar yang telah meminjamkan koin emas dari Chimu sebelumnya. Yang pelayan tersebut menjelaskan bahwasanya guru besar telah mendapatkan bayaran yang banyak dari Kaisar Yanfeng, yaitu sampai ribuan til emas dan juga memiliki istri baru. Chimu yang mendengar itu pun penasaran siapa yang menjadi istri dari guru besar. 国师收到赏赐了，次日便成了婚。 Pelayan itu menjelaskan bahwasannya awalnya guru besar diperbolehkan untuk menikahi anggota bangsawan ataupun wanita tercantik pada kekaisaran mereka, tetapi guru besar menolak semua itu dan memilih kepada satu wanita yang bernama Jing Nian. Chimu yang mendengar itu pun ia menjadi bingung siapa wanita tersebut, dan di sana pun Ling Yushu menjelaskan kepada Chimu bahwasannya wanita itu Chimu pernah melihatnya dan juga Chimu juga pernah menyelamatkan wanita itu, yang ternyata wanita tersebut merupakan wanita yang pernah pergi bersama Ling Yushu ke kota naga, dan juga Chimu melindungi wanita itu dari serangan sekte zombie. 之前在漓江县救过他哦，太巧太妙了，这个亲戚真结为良缘。 Ling Yushu menganggap cinta di antara mereka berdua, yaitu guru besar dan juga Jing Nian, merupakan cinta sejati, karena Jing Nian sendiri memang suka kepada guru besar karena waktu guru besar mengalami luka, ia orang pertama yang sangat peduli kepada guru besar dengan mencoba untuk mencari banyak ramuan obat untuk kesembuhan dari guru besar. Ling Yushu senang mereka berdua menjadi pasangan suami istri, dan juga ia yakin bahwasanya mereka berdua akan memiliki hubungan yang harmonis. Tetapi di sini Chimu ia merasa sedikit kebingungan mengenai turunnya salju ini, yang karena turunnya salju ini juga telah menutupi matahari yang membuat kota mereka selalu gelap. Sedangkan di tempat lain diperlihatkan Fan Yusho yang melakukan perjalanan menggunakan kapalnya, yang di sana juga Fan Yusho dibuat sangat kaget dan juga kebingungan mengenai turunnya salju di wilayah dari Kekaisaran Yankai yang sangat luas menutupi seluruh wilayah, bahkan wilayah terpencil sekalipun yang sebenarnya wilayah ini juga tidak pernah turun salju pada era musim saat ini, yaitu musim semi, tetapi sekarang wilayah tersebut juga terkena salju yang membuat Fan Yusho memiliki kecurigaan kalau turunnya salju ini merupakan sesuatu hal yang tidak normal. Dan sedangkan di tempatnya Chimu mendapatkan panggilan rapat dari pejabat bangsawan untuk membicarakan mengenai kasus dari turunnya salju ini, yang rapat merupakan kategori penting, siapapun yang menunda maka akan mendapatkan hukuman berat dari pihak kekaisaran. Dan kembali ke tempatnya Fan Yusho, di sana Fan Yusho semakin kebingungan karena turunnya salju di wilayah ini sangat luas, yang bahkan sampai ke ibu kota dari Kekaisaran Yankai juga.
Dan sedangkan Sekte Thunderclap ia melihat juga mengenai Kekaisaran Yanka yang telah mendapatkan bencana alam, yaitu turun salju dan juga wilayah mereka yang tidak bisa terkena matahari karena wilayah mereka yang tertutupi oleh awan tebal. Dan Sekte Thunderclap menduga bahwasannya hal ini karena jalan sesat yang digunakan oleh Sekte Tiamo dan juga Kekaisaran Yanka yang dianggap sebagai jalan penentang dewa, dan dewa menggunakan teknik penyegelan untuk menyegel Kekaisaran Yanka agar mereka mengalami kepurukan, tidak menerima matahari dan juga tertimpa oleh badai salju. Sedangkan di lokasi rapat dari Kekaisaran Yanka, di sana Kaisar Yanfeng mendapatkan laporan mengenai guru besar yang tidak bisa hadir pada rapat ini karena ia memiliki kunjungan keluarganya, yang langsung pun Kaisar Yanfeng memulai acara rapat tersebut. Tetapi di sini Cimu merasa bingung karena sekarang tidak adanya putra mahkota, tetapi putra mahkota tidak ditanyakan oleh Kaisar Yanfeng kemana ia. Hal ini membuat Cimu bingung karena mereka berdua yang menghilang secara bersamaan. Kaisar Yanfeng memulai rapat dengan membahas wilayah mereka yang telah ditutupi oleh awan tebal selama 10 hari penuh yang membuat wilayah mereka mendapatkan musibah, yaitu turun salju yang ekstrim. 出岛之西边密水关全境大雪，10多日没有见过太阳了，被大雪冻死得干干净净。 Yang para anggota pejabat memberikan laporan karena turunnya salju ini membuat mereka mengalami kerugian karena mereka tidak bisa untuk mendapatkan hasil panen, dan juga orang-orang yang telah terjebak pada salju ini mereka melakukan penebangan pohon untuk mendapatkan kayu bakar agar bisa menghangatkan diri mereka sendiri. Tetapi masalahnya hal ini akan memberikan bencana lainnya seperti akan terjadi longsor, dan juga apalagi karena stok makanannya mengurang maka kejadian-kejadian yang tidak diinginkan semakin banyak seperti kanibalisme juga akan terjadi, serta pihak militer juga memberitahu akibat bencana ini hal ini akan bisa memberikan masalah yang serius kepada Kekaisaran Yanka mereka, karena jika pihak mereka kehabisan makanan di seluruh wilayah maka tindakan kejahatan akan bisa terjadi di seluruh wilayah untuk bisa mendapatkan makanan, dan hal ini akan bisa menjadi bahaya yang sangat serius karena pihak dari sekte pemberontak bisa mengambil kesempatan ini untuk mempengaruhi para penduduk mereka agar memberontak kepada Kekaisaran Yanka. Tetapi jika mereka bisa untuk menghilangkan awan tebal ini dengan segera, maka mereka akan bisa meminimalisir pemberontakan dari penduduk mereka. Dan Kaisar Yanfeng merasa hal ini sangat serius karena mereka telah dari lama mengelola Kekaisaran Yanka mereka, tetapi tak disangka dengan musibah dari awan tebal ini justru akan bisa untuk menghancurkan perjuangan mereka selama ini. 不要我延康分崩离析，烟消云散吗？国师变法便是变天道。 Dan di tengah itu tiba-tiba saja penjabat pendukung dari putra mahkota langsung menyalahkan kejadian ini karena reformasi dari guru besar. Karena reformasi dari guru besar itu kemungkinan telah menyinggung dewa yang membuat dewa marah kepada mereka dan mengurung mereka menggunakan awan tebal ini. Kaisar Yanfeng seketika marah kepada penjabat tersebut dengan mengatakan ini bukan kesalahan dari guru besar, dirinya sendiri yang mendukung reformasi dari guru besar, dan jika kalian ingin menyalahkan guru besar, salahkan aku karena aku yang menjalankan jalan reformasi tersebut. Dan setelahnya pun Kaisar Yanfeng memberikan hukuman kepada penjabat tersebut, yaitu hukuman mati karena tindakannya yang telah memprovokasi pada situasi yang sangat genting seperti ini. Setelahnya Cimu maju langsung memberikan saran kepada Kaisar Yanfeng untuk mereka bisa memanfaatkan bencana alam ini menjadi keuntungan mereka, yang dimana Cimu menyarankan untuk mereka untuk menggunakan labu roh menyedot semua awan-awan tebal. 何不把这朵云收走？可将宝葫芦之类的灵兵，陛下可以下旨。 Tetapi di sana penjabat lainnya memberitahu kalau jumlah dari labu roh yang dimiliki oleh Kekaisaran Yanka tidaklah banyak, yang jika pun digunakan semuanya hanya akan bisa untuk membersihkan satu provinsi dari awan tebal. Cimu pun menjawab bahwasanya Kaisar Yanfeng bisa untuk menyelesaikan masalah itu dengan Kaisar Yanfeng yang mengeluarkan dikrit kekaisarannya, menyuruh kepada para kultivator mereka untuk membentuk labu roh lebih banyak lagi dan melakukan penyerapan, dan awan-awan yang telah mereka tangkap dari labu roh
roh akan bisa untuk mereka gunakan sebagai awan untuk kepentingan lainnya seperti menurunkan hujan atau bahkan sampai menggunakannya sebagai senjata militer. Saran dari Cimo pun seketika membuat guru besar menganggap kalau saran itu merupakan saran yang jenius. Serta selanjutnya Cimo memberikan saran yaitu membiarkan para penduduk dan juga para petani untuk menggunakan kemampuan elemen mereka seperti elemen api yang dapat untuk melakukan pembakaran embun untuk bisa membersihkan tanah dari salju dan mempersiapkan tanah itu sebagai tanah ladang lagi yang akan bisa untuk memperbaiki sumber ladang mereka. 黑客送风补众，百姓可率神通者以火除霜，施法当朝散播天魔教教义。陛下，我央民当诛。 Tetapi di tengah itu tiba-tiba saja anggota bangsawan lainnya langsung menuduh Cimo sebagai siluman dari sekte Tiamo yang menilai saran-saran Cimo sebelumnya merupakan saran-saran untuk mengubah kekaisaran Nyanka seperti sekte Tiamo karena di sini mereka menganggap menggunakan kekuatan alam sebagai penunjang kehidupan merupakan jalannya sesat dan pejabat tersebut menyarankan kepada Kaisar Yanfeng untuk memberikan hukuman kepada Cimo yaitu memenggal kepala Cimo karena Cimo yang dianggap sebagai siluman yang mesesatkan mereka. Hal itu pun seketika membuat Kaisar Yanfeng marah lagi kepada penjabat itu dengan mengatakan kepada penjabat itu yang telah menuduh tanpa adanya bukti padahal Cimo telah memberikan saran yang paling masuk akal pada situasi mereka saat ini yang sedang lagi kacau tetapi malah dituduh sebagai jalannya sesat. Guru besar pun langsung memecat anggota tersebut dari jabatannya sebagai penjabat dan lalu mengatakan kepada semua pejabat bahwasanya ia mengangkat mereka semua menjadi anggota dewan pejabat karena ia membutuhkan ide-ide dari mereka untuk menghadapi situasi sulit seperti ini, bukan malah menjadi penjilat korup yang mencoba untuk memfitnah pejabat lainnya. Yang setelahnya pun Kaisar Yanfeng membagi tugas yang dimana ia menyuruh kepada panglima militer untuk mencari tahu mengenai bencana ini dari mana asalnya dan sedangkan lainnya melakukan tindakan untuk menghilangkan kabut-kabut ini. Dan di sana Cimo mengatakan kalau ia juga memiliki rekomendasi orang-orang yang akan bisa untuk menjalankan tugas dengan baik. Kaisar Yanfeng menerima rekomendasinya Cimo dan di sini Adipati Wei yang mengetahui kalau Cimo ia akan menggunakan anggota dari para sekte Tiamonya sebagai rekomendasi tersebut. Yang Adipati Wei sendiri yang sekarang merupakan anggota dari sekte Tiamo yang mengagumi Cimo karena sangat hebat untuk bisa memperluas pengaruh dari sekte Tiamo mereka dan bahkan jika melihat ke depannya Adipati Wei memiliki firasat bahwa Cimo juga bisa untuk mempengaruhi Kaisar Yanfeng sampai ia mau untuk bergabung dengan sekte Tiamonya. Sedangkan di tempat dari sekte Dao mereka juga telah mendengar kabar mengenai kekaisaran Nyanka yang telah ditutupi oleh awan tebal. 为何而不改变自然，放纵欲望？ Yang di sana ketua sekte Dao menilai bahwasanya ini merupakan hukuman dewa kepada kekaisaran Nyanka karena mereka mengikuti jalan dengan sekte Tiamo yang dianggap sebagai jalannya sesat. Tetapi dalam bentuk penilaian sebenarnya jalan yang ditempuh oleh sekte Tiamo ataupun kekaisaran Nyanka bukanlah jalan yang beneran sesat, tetapi jalan yang menentang hukum alam. Dan ketua sekte Dao khawatir jika guru besar dan juga Kaisar Yanfeng tetap keras kepala pada jalan reformasi mereka, maka kemungkinan besar nasib dari kekaisaran Nyanka akan bernasib sama dengan wilayah Dasu. Sedangkan di tempat dari guru besar dan juga istrinya yaitu Jiniang, mereka sekarang berada di wilayah dari sekte Gyo kecil. 夫人，小玉京有一些。夫君可愿改变？ Yang tempat tersebut merupakan tempat dari ajaran Zen Resandren yang dimana orang yang telah guru besar habisi waktu menghadapi para anggota sekte pemberontak. Alasan dari guru besar datang ke sini karena ia ingin mendapatkan pencerahan dari anggota sekte Gyo kecil. Yang sang istri bertanya kepada guru besar apakah guru besar berniat untuk merubah jalan berpikirnya. Guru besar tidak menjawab hal tersebut karena ia belum tahu juga dan setelahnya pun perwakilan dari sekte Gyo kecil muncul yang di sana ia menyambut kedatangan guru besar. Guru besar langsung bertanya kepada penetua itu mengapa penetua itu masih menyambut dirinya padahal dirinya telah menewaskan anggota mereka yaitu Zen Resandren. Penetua itu menjawab bahwasanya itu merupakan urusan duniawi dan di sini anggota dari sekte Gyo kecil tidak terlalu memikirkan mengenai urusan duniawi. Mereka hanya memikirkan mengenai urusan keabadian. Yang penetua itu juga memberitahu kepada guru besar bahwasanya jalan dari para manusia berbeda dengan jalan dari para
dewa, yang dimana para manusia pada akhirnya hanya akan menjadi abadi bukan menjadi dewa karena jalan kultivasi mereka yang telah terpotong. 也无法成神，但是境界却被断，还是要魂归黄泉。 Tetapi walaupun disebut sebagai abadi, mereka juga masih akan tewas karena takdir yang akan membawa mereka. Jadi di sini para anggota dari sekte Gyo kecil, mereka hanya menghabiskan waktu mereka untuk mendapatkan ketenangan dunia. Guru besar pun bertanya apakah manusia masih memiliki kesempatan untuk menempuh jalan dewa untuk menjadi sosok dewa sebenarnya. Penetua tersebut menjawab masih adanya kesempatan, tetapi kesempatan itu yang sangat kecil dan juga sulit. Sedangkan di sekte Thunderclap, ia kembali menilai bencana yang diterima oleh Kekaisaran Yanka merupakan sebuah peringatan mengenai jalan reformasi dari guru besar dan juga Kaisar Yanfeng yang dianggap sebagai jalannya sesat. Yang juga ketua sekte Thunderclap bercerita kepada para anggotanya mengenai kejadian yang sama yang dulunya pernah terjadi, yang dimana merupakan kejadian dari wilayah Dasu, yang dimana awalnya dunia mereka tertutup oleh awan tebal, turun salju, korban jiwa banyak berjatuhan, lalu meteor muncul, dan pada akhirnya wilayah itu tidak pernah lagi mendapatkan sinar matahari atau bahkan sinar bulan. 四气，哀皇天降火流星，月亦无光。 Dan di sini mereka menganggap jika Kekaisaran Yanka masih berada di jalan dari reformasi mereka, maka wilayah Kekaisaran Yanka akan menjadi wilayah Dasu selanjutnya. Dan tak lama kemudian, anggota sekte Thunderclap mendapatkan tamu dari keluarga bangsawan Yanka, yang dimana itu adalah sang putra mahkota. Tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung. Dan untuk kelanjutan ceritanya, kita akan melanjutkan lagi di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 烟消云散吗？国师变法便是变天道。黑肯送风不中，百姓可率神通者以火除霜，施法开。当朝散播天魔教教义，为何而不改变自然？放纵月。